Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Abdul Adha SPDI. Saya adalah guru MTS NU 1 Pecalungan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya mengajar di kelas 7. Asal sekolah saya dari MTS NU 01 Pecalungan. Dalam hal ini saya adalah mahasiswa PPG Daljab 2023 UIN Salatiga, dan untuk hal ini saya akan menceritakan untuk memberikan pembelajaran, yaitu materi pola dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Baik anak-anakku, sebelum mengarah ke sana, alangkah baiknya dalam pembelajaran kali ini kita mulai dengan membaca Ummul Kitab. Al-Hadiniyah wal-Safati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku, kita masuk di sini yaitu tentang tujuan materi dulu. Ya, kita harus memahami. Yang pertama adalah memahami pola dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Dalam hal ini silahkan nanti anak-anak bisa belajar materi ini dengan literasi di buku yang ada, baik itu Kemenak maupun modul yang telah disediakan. Yang kedua yaitu menganalisis strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang ketiga yaitu menyimpulkan strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Dan yang keempat yaitu membuat peta konsep mengenai strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dan untuk anak-anak semuanya, tolong dipersiapkan lagi untuk buku-bukunya, untuk materinya silahkan. Dan inti materi untuk pertemuan kali ini yaitu yang pertama ada dakwah secara sirriyah ataupun rahasia. Yang kedua adalah dakwah secara jahr ataupun jahriyah ataupun secara terbuka. Yang ketiga adalah hijrah Rasulullah SAW ke kota Habsyah ataupun Habsyi. Yang keempat adalah misi ke Taif, kemudian perjanjian Aqabah. Baik anak-anak, kita masuk di materi kali ini. Sedikit sekali saya akan menerangkan tentang yang pertama, dakwah secara sirriyah. Baik, dakwah secara sirriyah, anak-anak, kita tahu bahwasanya ada muncul perintah dari Allah SWT tentang dakwah secara sirriyah ataupun sembunyi-sembunyi. Kita tahu bersama bahwa ini merupakan periode yang pertama dakwah Rasulullah SAW kepada orang-orang kafir Quraisy, yaitu sirriyah ataupun sembunyi-sembunyi. Dalam hal ini, setiap orang Rasulullah SAW mendatangi rumah kerabat ataupun rumah saudara terdekat. Tetapi dalam dakwah sirriyah ini ada beberapa keluarga yang menolak ajakan Rasul. Dan turun ayat kedua tentang dakwah secara jahr ataupun dakwah secara terbuka. Ya, silakan anak-anak, dakwah secara terbuka ini pun muncul ayat yaitu fa'angdir ashiratakal aqrabin, ini yang awal. Kemudian ayat yang kedua yang merangkai tentang dakwah secara jahr. Yang ketiga adalah hijrah ke Habsyah ataupun Habsyi itu ya. Kita tahu bersama bahwasanya hijrah ini alhamdulillah karena melihat dari sisi lain penduduk Habsyah, rajanya yang bijaksana, sehingga Rasulullah SAW mengarah kepada hijrah ke Habsyah. Yang ketiga adalah misi ke Taif. Pada misi ini Rasulullah SAW mengalami kegagalan dan sempat dilempari batu sama penduduk Taif. Dan memang ini Rasulullah gagal untuk misi ke Taif, dan Rasulullah SAW bersabar terkait dengan dakwah ini sampai kening beliau itu terluka, mengeluarkan darah hingga
malaikat Jibril itu marah untuk mengangkat gunung Taif untuk dihancurkan, dirobohkan ke penduduk Taif, tapi Rasul melarang. Karena insya Allah nanti setelah kaum itu muncul lagi kaum yang insya Allah taat kepada Allah. Yang kelima adalah perjanjian Aqobah. Ya, ini perjanjian Aqobah muncul berarti untuk materi yang terakhir. Silakan anak-anak literasi kali ini bisa mengambil, bisa melihat buku literasi baik dari Mobdul maupun yang dikeluarkan oleh dari Kemenak. Terima kasih. Dan untuk anak-anak semuanya yang belum paham, nanti bisa tentunya menanyakan langsung kepada kita tentang materi-materi yang belum saya jelaskan. Terima kasih. Lanjut nanti ya. Pertemuan kali ini mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.